Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lab Fisiologi. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan materi blok 2.3 Special Sense. Nah, kayak blok lalu nih, sebelum kita mau nobar videonya, alangkah baiknya kita mau bagi-bagi bonus pretest dulu nih. Nah, siapa yang bisa nyebutin lab fisiologi itu ada di gedung apa di FK UNS seperti itu. Buat kalian yang mau jawab seperti kayak blok lalu, bisa raise-hand aja ya. Kami tunggu. 1, 2, 3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan praktikum tentang visus. Mbak Brenda, apa aja sih isi dari praktikum visus? Nah, di praktikum visus ini kita akan ada 3 praktikum. Yang pertama adalah praktikum tidak-kita, praktikum medan penglihatan, dan praktikum pita warna. Dan untuk alat bahannya apa aja nih Mas Eniko? Nah, untuk alat bahannya ada banyak ya sesuai yang udah kalian pelajari. Yang pertama itu ada kambimeter. Kemudian yang kedua ada perimeter. Kemudian yang ketiga adalah objek berkepala dengan warna yang bervariasi seperti yang kalian tahu. Ada warna putih, ada warna hijau, ada warna biru, dan ada warna merah. Dan yang terakhir adalah buku Pseudo-Isokromatis dari Ishihara. Nah, udah gak sabar banget kan buat praktikum? Yuk langsung disimak aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita bakal praktikum tentang medan penglihatan. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa sih medan penglihatan itu? Jadi, medan penglihatan itu adalah proyeksi ruangan penglihatan yang mewujudkan bagian dari ruangan yang dapat dilihat oleh sebuah mata tanpa bergerak. Nah, secara teoritis, medan penglihatan itu bentuknya lingkaran, tapi dia terpengaruh faktor seperti faktor anatomis dan faktor teknik pemeriksaan. Nah, kedua faktor itu yang menyebabkan medan penglihatan itu bisa berkurang dan juga bertambah. Nah, sekarang kita akan bahas tentang faktor anatomisnya. Faktor anatomis itu yang pertama berupa tonjolan-tonjolan di muka kita. Yang pertama di daerah hidung, itu biasa kita sebut dengan nasal field of vision. Di situ ada tonjolan yang menyebabkan medan penglihatan di daerah sini akan mengalami pengurangan. Yang kedua, di daerah kranial kita ada alis, margo orbitalis, dan os frontalis. Itu juga menyebabkan berkurangnya medan penglihatan. Lalu di daerah kaudal juga terdapat tonjolan pipi. Nah, sebaliknya di lateral atau temporal, dia tidak ada bangunan-bangunan yang menonjol sehingga derajatnya itu bisa lebih optimal. Nah, faktor anatomis yang kedua itu ada aktivitas retina. Aktivitas retina kita secara fungsional itu lebih aktif di daerah nasal dan superior dibanding inferior dan lateral. Yang ketiga ada lebar visura palpebra mata kita. Contohnya seperti dalam keadaan ptosis itu akan mengurangi luas medan penglihatan. Nah, selanjutnya ada faktor teknik pemeriksaan. Yang pertama ada kecerdasan pasien. Kenapa gitu? Karena pasien atau probandus harus melihat secara indirect atau tidak langsung. Yang kedua ada pengaruh cahaya. Jadi pemeriksaan medan penglihatan ini harus dilakukan dengan pencahayaan yang cukup. Yang ketiga ada sifat dan intensitas rangsang. Selanjutnya kita akan mengenal tentang alat dan bahan yang akan kita gunakan pada praktikum kali ini. Nah, untuk tes pemeriksaan medan penglihatan kali ini, kita akan menggunakan alat dan bahan yaitu perimeter dan objek benda bertangkai berkepala berwarna putih, merah, biru, dan hijau. Nah, sebelum melakukan pemeriksaan ini, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, pemeriksaan ini dilakukan pada salah satu mata saja. Jadi, mata yang tidak diperiksa harus kita tutup. Bisa kita tutup dengan telapak tangan dengan cara tidak ditekan. Yang kedua, mata yang kita periksa harus kita fiksasi pandangannya pada pusat kampimeter. Yang ketiga, probandus harus kita latih untuk melihat secara direct dan indirect. Yang keempat, pemeriksa menggerakkan objek benda secara perlahan supaya matanya tidak kelelahan. Yang kelima, probandus harus segera memberi syarat
apabila sudah melihat objek benda untuk pemeriksaan medan penglihatan dan apabila sudah tidak terlihat objek benda pada pemeriksaan bintik buta. Nah, setelah ini kita akan melihat alat dan bahan yang akan kita gunakan pada pemeriksaan medan penglihatan. Selanjutnya kita akan mengenal alat dan bahan yang akan kita gunakan pada pemeriksaan medan penglihatan. Jadi yang pertama kita menggunakan perimeter. Nah, perimeter ini bagian-bagiannya di sini ada tempat untuk meletakkan atau menumpukan dagu kita supaya kepala kita bisa terfiksasi dan pandangannya bisa terfiksasi di pusat kampimeter. Nah, di bawah ini ada pengatur untuk mengadjust atau mengatur ketinggian tumpuan dagu kita. Nah, bagian yang ketiga ada ini bagian setengah lingkaran ini yaitu busur. Dia tuh dilengkapi oleh skala 0 sampai 180 derajat. Nah, perputaran busur ini dapat diukur oleh skala yang terletak di belakang perimeter. Nah, jadi apabila busurnya memutar sebesar 15 derajat atau 30 derajat, itu akan terlihat di sini. Di sini ada semacam jarum yang bentuknya kayak jarum jam. Seperti itu. Alat yang kedua ada objek benda. Kita menggunakan tangkai berkepala yang berwarna putih, merah, biru, dan hijau. Selanjutnya kita akan mencatat hasil pemeriksaan medan penglihatan kita di kertas ini. Nah, sekarang kita masuk ke cara kerjanya. Yang pertama, perimeter ini kita siapkan secara vertikal. Nah, perimeter ini kita letakkan pada tempat yang gelap apabila menggunakan lampu yang berada pada perimeter sebagai penerang. Atau kita letakkan pada ruangan dengan pencahayaan cukup. Lalu, probandus duduk di depan perimeter. Dagu diletakkan pada tempat dagu. Tepi mata bagian bawah diusahakan sejajar dengan objek benda putih. Nah, lalu kita akan melakukan pemeriksaan pada salah satu mata terlebih dahulu. Jadi, mata yang tidak diperiksa ditutupi, bisa menggunakan tangan dengan cara tidak ditekan. Selanjutnya, pemeriksa menggerakkan objek benda perlahan-lahan sepanjang busur dimulai dari perifer ke sentral. Probandus memberikan tanda apabila telah melihat objek seawal mungkin. Jarak yang diperoleh ditandai dan diukur dari sentral. Pemeriksaan ini kita lakukan sebanyak 3 kali di setiap aksisnya, lalu kita teruskan sebesar 15-30 derajat hingga 360 derajat. Hasil akhir pemeriksaan medan penglihatan merupakan rata-rata 3 ulangan probandus akan didapatkan secara keseluruhan. Setelah kita melakukan pemeriksaan medan penglihatan tadi yang kita lakukan 3 kali di setiap aksisnya, kita rata-rata. Nah, hasil yang kita dapatkan kita plotkan di kertas untuk melihat hasil pemeriksaan medan penglihatan. Misalnya, yang tadi vertikal kita mendapatkan derajat 55. Kita plotkan 55. Nah, lalu kan kita akan putar perimeternya sebesar 30 derajat atau 15 derajat. Nah, apabila kita putar 30 derajat, yaitu di 60, hasil yang kita dapatkan, kita plotkan pula juga. Begitu pula seterusnya, hingga kembali ke titik asal atau 360 derajat. Nah, setelah itu, kita tarik dengan penggaris untuk melihat hasil pemeriksaan medan penglihatan. Ya, kita lanjutkan untuk praktikum mata yang kedua, yaitu praktikum bintik buta. Untuk tujuan dari praktikum ini adalah untuk menentukan luas, letak, dan juga bentuk dari bintik buta kalian. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa bintik buta itu adalah suatu area di mata yang tidak memiliki sel batang ataupun sel kerucut atau sel basil atau sel konus, yang dimana mereka adalah fungsinya adalah untuk reseptor cahaya, seperti itu. Nah, untuk alat dan bahannya itu sederhana saja, kita hanya memerlukan 2 hal, yaitu yang pertama adalah kampimeter yang ada di belakang saya ini,
Dan yang kedua adalah objek berkepala putih seperti itu. Nah, kalian sudah penasaran kan pastinya gimana langkah-langkah dari praktikum ini. Langsung aja kita simak untuk langkah-langkah dari praktikum ini. Ya, untuk cara kerja yang pertama adalah probandus dipersilakan duduk di depan kapimeter dan juga dagu diletakkan pada standar dagu. Kemudian, jangan lupa untuk mata yang tidak diperiksa ditutup dengan tangan atau penutup mata tanpa menekan. Di sini kita akan memeriksa untuk mata kiri dari Mbak Brenda ya. Kemudian selanjutnya, pemeriksa menggerakkan objek berkepala putih dari lateral atau temporal ke sentral sehingga objek berkepala putih tidak tampak sampai tampak kembali seperti itu. Apabila sudah mulai tidak tampak, dari probandus bisa memberi isyarat sehingga bisa diberi tanda oleh pemeriksa untuk kedua tepi, mulai dari dia yang tidak terlihat sampai dia terlihat kembali seperti itu. Kemudian setelah itu ukur diameter horizontal dari proyeksi noda buta tersebut dengan menggunakan menggaris. Setelah itu kita akan mengukur noda buta yang sebenarnya dengan menggunakan rumus yang sudah kalian tahu juga. Praktikum ini dilakukan untuk kedua mata. Selanjutnya, langkah yang terakhir adalah kita akan menghitung untuk diameter papilla nervus optici yang sebenarnya atau luas bintik buta kalian yang sebenarnya. Jadi seperti yang kalian sudah ketahui bahwa rumusnya adalah seperti ini. DE atau yang kita cari ini adalah sama dengan BD atau BD itu adalah jarak kornea ke nervus papilla optici, di mana itu adalah 1,5 cm, dikalikan dengan AC. AC itu adalah yang kita temukan tadi untuk bintik buta yang proyeksi. Kemudian dibagi dengan jarak antara kornea atau mata ke kapimeter, itu adalah sekitar 35 cm seperti itu. Kemudian kita masukkan untuk angka-angkanya 1,5 cm dikalikan 4,5 cm dan dibagi 35 cm. Kemudian didapatkan hasilnya adalah 0,192 cm dan dibulatkan jadi 0,2 cm seperti itu. Nah, untuk praktikum yang terakhir, kita akan melakukan pemeriksaan buta warna. Nah, seseorang dapat dikatakan tidak mengalami buta warna apabila dia memiliki 3 sel konus. Berdasarkan jumlah sel konusnya, buta warna dibagi menjadi 3, yaitu ada trikromat, dikromat, dan monokromat. Untuk pemeriksaan buta warna sendiri ini dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama dengan menggunakan benang wool Helmgreen, di mana probandus nanti akan diminta untuk memisahkan benang-benang tersebut sesuai dengan warnanya. Lalu yang kedua dapat dilakukan dengan pemeriksaan menggunakan buku pseudo-isokromatis. Nah, salah satunya yang akan kita gunakan pada hari ini adalah buku milik Ishihara. Nah, buku Ishihara ini memiliki beberapa versi. Versi yang paling lengkapnya memiliki 38 gambar atau warna. Lalu untuk versi yang lebih ringkasnya terdapat gambar atau warna yang berjumlah 14 dan 24. Untuk di lab fisiologi ini sendiri kita akan menggunakan yang sebanyak 14 warna. Nah, perlu diketahui penggunaan buku Ishihara ini hanya dapat dilakukan untuk mengetahui kelainan buta warna merah dan hijau. Nah, untuk cara kerjanya, yang pertama, saat melakukan pemeriksaan, lembaran buku itu harus dibaca pada ruangan dengan pencahayaan yang cukup dengan cahaya matahari. Apabila menggunakan cahaya listrik atau lampu lainnya, akan mempengaruhi hasil pembacaan pada buku Ishihara. Lalu yang kedua, pembacaan harus dilakukan pada jarak kurang lebih 75 cm dan buku tidak boleh digerak-gerakkan. Lalu, pembacaan setiap gambar tidak boleh lebih dari 3 detik. Nah, setelah itu untuk interpretasi hasilnya, apabila probandus dapat membaca lebih dari 10 gambar, maka dinyatakan normal. Apabila dapat membaca maksimal 7 gambar saja, maka dikatakan buta warna. Selain itu, jawaban dari probandus dapat dicocokkan dengan kunci jawaban yang tersedia di dalam buku Ishihara. Nanti dapat terlihat apakah orang tersebut normal, memiliki defisiensi, atau benar-benar buta warna total.
Demikian dari pemeriksaan Tutawana. Terima kasih. Sekian dari praktikum visus kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di praktikum selanjutnya. Nah, jadi pada praktikum kali ini kita akan melakukan praktikum yang pertama yaitu mustaqbal. Nah, di praktikum ini kita butuh alat, kursi barani, dan juga timer. Nah, pertama-tama Probandus disiapkan duduk di kursi barani dengan kepala menghadap ke depan dan dipisasi. Ini bertujuan untuk menghindari adanya gerakan. Kemudian pastikan bahwa kaki Probandus tidak menyentuh lantai. Nah, pada praktikum kali ini dilakukan sebanyak 2 kali. Yang pertama dengan mata terbuka dan yang kedua dengan mata tertutup. Yang pertama kita akan melakukan dengan mata terbuka terlebih dahulu. Jadi nanti praktikan akan memutar kursi barani ini sebanyak 10 kali dalam 30 detik. Lalu selanjutnya percobaan yang kedua yaitu dengan mata tertutup. Nah, pemeriksaan selanjutnya adalah pointing test. Di sini Probandus diminta untuk duduk di kursi barani dengan kepala lurus ke depan. Kemudian mata Probandus ditutup dengan kain, lalu pemeriksa berdiri di depan Probandus. Lalu pemeriksa menunjuk ke arah Probandus dengan tangan kiri, kemudian Probandus diminta untuk memegang tangan pemeriksa. Setelah itu diminta untuk mengangkat tangan dan menurunkan dengan cepat. Setelah itu Probandus diminta untuk menunduk 30 derajat, kemudian memegang erat kursi baraninya, lalu diputar sebanyak 10 kali selama 20 detik secara tidak ada sentakan. Setelah itu dihentikan secara tiba-tiba, lalu Probandus melakukan seperti di tahap persiapan tadi. Kemudian apabila ada penyimpangan, Probandus dicatat arah penyimpangannya, lalu dilakukan tes seperti ini lagi sampai sudah tidak terjadi penyimpangan. Oke, pada praktikum kali ini kita akan masih menggunakan kursi barani. Kita akan melaksanakan tes jatuh. Nah, pada tes jatuh kali ini kita akan melaksanakan 3 kali atau 3 macam praktikum dengan posisi Probandus yang berbeda-beda. Nah, seperti pada beberapa praktikum, untuk Probandus dipersilakan untuk duduk di kursi barani, dipastikan bahwa kakinya tidak menyentuh pada tanah. Kemudian matanya ditutup. Dan nanti ketika diputar, Probandus memegang kursi barani dengan kuat. Kemudian untuk posisinya nanti untuk yang pertama adalah Probandus membungkuk 120 derajat ke depan. Kemudian posisi yang kedua adalah Probandus memiringkan kepalanya 90 derajat ke sebelah kanan. Kemudian yang terakhir adalah Probandus
mengadahkan kepalanya 60 derajat ke belakang. Nah, nanti dari masing-masing posisi tersebut kita catat kemana arah jatuh dari probandus. Nah, untuk putarannya itu dengan kecepatan 10 kali putaran per 10 detik seperti itu. Nah, yang saat ini akan melaksanakan yang pertama yaitu membungkuk 120 derajat ke depan. Oke, untuk yang 120 derajat ke arah depan sudah kita lakukan. Kemudian kita akan melakukan untuk yang miring ke kanan 90 derajat. Nah, kita putar 10 kali dalam 10 detik. Jadi untuk yang terakhir kita akan melaksanakan tes jatuh untuk yang menengadah 60 derajat ke belakang. Untuk kecepatannya sama 10 putaran per 10 detik. Untuk tes jatuh yang 60 derajat ke belakang sudah kita lakukan, maka tes jatuh udah selesai. Pada praktikum selanjutnya kita masih menggunakan kursi Barani. Kita akan melaksanakan praktikum kesan atau sensasi. Nah, pada praktikum ini nanti kursi Barani akan diputar secara bertahap sampai kecepatan tertentu. Kemudian kecepatan tersebut menetap, kemudian kita kurangkan kecepatan hingga berhenti. Jadi berhentinya tidak mendadak seperti tes-tes sebelumnya. Nah, nanti di sini kita akan mencari kesan yang dirasakan probandus ketika diputar, mulai dari ketika kecepatan ditambah, ketika kecepatan tetap, ketika kecepatan diturunkan, dan ketika sesaat setelah berhenti. Untuk ketentuannya sama, matanya tertutup, kemudian dipastikan kakinya menggantung atau tidak menempel ke tanah. Kita tambahkan kecepatannya. Kecepatan menetap. Kita kurangkan kecepatannya. Sampai berhenti. Kemudian setelah itu kita tanyakan ke probandus apa yang dirasakan. Oke, berikutnya kita akan melakukan percobaan tes sederhana kanalis semi sirkularis lateralis. Nah, pada percobaan kali ini cukup simpel. Untuk probandus nanti akan mengelilingi sebuah tongkat atau poros. Nanti matanya akan ditutup dan menunduk 30 derajat. Seperti itu, nanti mengelilingi tongkat atau poros ini sebanyak 10 kali dalam 30 detik. Nah, untuk arah putarannya nanti 2 kali. Yang pertama searah jarum jam dan yang kedua berlawanan
arah jarum jam. Setelah 10 kali mengitari poros atau tongkat ini, probandus diminta untuk jalan lurus dan kita lihat apakah ke arah mana probandus tersebut berjalan, seperti itu. Nah, langsung saja dimulai. Untuk yang kedua nanti probandus akan berputar atau berjalan mengelilingi poros berlawanan arah jarum jam. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan praktikum yang terakhir dari keseimbangan, yaitu adalah untuk tes kalori. Jadi untuk tes kalori ini seperti yang sudah disediakan di depan, menggunakan alat dan bahan sebagai berikut. Yang pertama adalah air dengan suhu yang panas, yaitu sekitar 45-55 derajat Celcius. Kemudian juga menggunakan air dengan suhu 15-20 derajat Celcius atau air dinginnya. Kemudian kita juga menggunakan spet 50 ml. Kemudian kita menggunakan bengkok aluminium untuk menampung dari airnya. Kemudian kita juga menyiapkan tempat untuk berbaring serta bantal dan juga alas atau perlak seperti itu. Kemudian kita lanjut untuk cara kerja dari tes kalori ini. Yang pertama adalah kita harus memastikan untuk telinga probandus diperiksa dan dipastikan bahwa membran timpaninya intak atau tidak berlubang. Dikarenakan perforasi dari membran timpani dan juga infeksi di telinga merupakan kontraindikasi tes kalori. Artinya kita tidak boleh melakukan tes kalori pada penderita atau probandus yang memiliki perforasi pada membran timpaninya atau di telinganya ada infeksi seperti itu. Kemudian kita lanjut mengenai cara kerja dari tes kalori. Yang pertama adalah kedua telinga probandus diperiksa dan juga dipastikan bahwa membran timpaninya intak atau tidak berlubang. Dikarenakan perforasi membran timpani dan infeksi di telinga merupakan kontraindikasi tes kalori. Artinya tidak diperbolehkan untuk dilakukan tes kalori pada penderita perforasi membran timpani dan juga infeksi pada telinga. Kemudian langkah kedua adalah probandus
berbaring dengan kepala fleksi 30 derajat atau kita bisa menggunakan bantal untuk menggajal kepalanya supaya kanalis semisirkularis lateralis ke arah vertikal. Kemudian selanjutnya kita mengirigasi dari lubang telinga probandus. Pertama-tama kita menggunakan air dingin terlebih dahulu dengan derajat Celcius dengan suhu 15 sampai 20 derajat Celcius dengan speed 50 ml selama 40 detik. Kemudian tadi setelah diirigasi dengan air dingin, kita tunggu terlebih dahulu selama 5 menit. Kemudian setelah 5 menit, kita lanjut menggunakan air hangat dengan suhu 45 derajat sampai 55 derajat Celcius. Dan kita irigasi lagi ke lubang telinga dari probandus selama 40 detik juga di telinga yang sama. Kemudian sama seperti tadi, kita menunggu selama 5 menit terlebih dahulu. Kemudian kita perhatikan nistagmus yang timbul dari probandus dan tentukan durasi, arah, dan jenis nistagmus sejak permulaan irigasi sampai hilangnya nistagmus tersebut. Kemudian yang terakhir adalah kita lakukan ini untuk kedua telinga secara bergantian. Jalan-jalan naik delman. Cakep. Pulangnya mampir ke pasar. Terima kasih telah menyaksikan lab fisiologi udah kelar. Jangan lupa daftar ASLab Fisiologi. Dadah.